Ya, infonya bahwa Nikita akan melakukan, sudah bukan akan ya, tapi sudah resmi hari ini akan mengajukan pernyataan kasasi ya. Oh, langsung kasasi, Bang. Kasasi dia. Dan juga dia mau membuat laporan polisi itu terkait RG dengan suaminya. Nanti kita tunggulah apa hasil. Oh, siap, Bang, siap. Katanya nih kita gantian lah, nanti kita lihat. Nah, itu sih yang ini kita sudah menyatakan banding, kemudian dia akan melakukan upaya hukum lain termasuk melaporkan RG dan suaminya itu. Ya begitu teman-teman semua. Iya, nanti diupdate, Bang. Terus kita edukasi lagi, Bang, nanti. Makanya tadi banyak wartawan kesini, saya sampaikan ya bahwa ini kita akan melakukan, bukan akan ya, sudah hari ini ya, sudah menyatakan ya banding. Kan dinyatakan dulu ya, itu kan waktunya 1 minggu setelah ada putusan. Setelah 1 minggu setelah dinyatakan itu ada waktu 14 hari ya, 2 minggu untuk menyusun memori kasasi namanya, maksimal 14 hari. Tapi ya 1 minggu lah selesai itu. Oh, siap, Bang. Bang, tapi titipan kami kemarin sama Kak Sindu sampai nggak? Yang salam kami. Apa itu? Oh, yang kami minta salam. Sampai lah. Sindu itu juga ada kesibukan, saya lihat dia kan lagi nyusun ini ya, karya ilmiah untuk S2 itu. Oh, dia nyusun tesisnya, Bang? Iya, nyusun tesis. Kalau kemarin saya S3 saya juga sudah lulus ya, sisa promosi aja. Duluan Bang Usman berarti. Duluan saya kan berapa kali ya. 1 langkah lagi lah, Bang. Promosi aja. Sebentar lagi, bulan depan kali ya. Amin. Sudah lulus sih. Sisa kan promosi itu kan hanya mempromosikan saja ya. Iya. Kalau yang lainnya kan sudah dilewati semua dan dinyatakan lulus, bahkan nilai sudah keluar. Betul. Aman. Gimana teman-teman, ada kabar-kabar apa? Ada mungkin mau ditanya-tanya, yang tanya-tanya aja lah, kita diskusi ya, diskusi biasa saja. Keadaan Siapa tahu ada hal yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya aku bisa jawab, ya aku jawab. Kalau tidak bisa, kasih waktu kita untuk belajar sama-sama, kemudian kembali kita diskusi. Itu yang bijak saya pikir, daripada kita menyampaikan sesuatu dengan cara mengarang. Karena kan tidak boleh itu, hukum itu tidak boleh dikarang. Takutnya nanti disalahgunakan orang, ataukah misalnya dipergunakan orang kemudian mencelakai orang, kan tidak boleh. Contoh kasus misalnya itu kan ada pernah kasus ya, ada teman menangani perkara hutang piutang itu, kemudian dia bertanya sama pengacaranya, Mbak pengacara, boleh nggak saya, itu kan orang itu ada hutang tuh sama saya, boleh nggak saya ambil mobilnya itu? Ya ambil aja katanya. Boleh nggak kita ambil pasar? Boleh aja. Nah yang terjadi apa? Dilaporin polisi juga pengacaranya masuk. Nah itu ya jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi lah ya. Kalau kondisinya Bang Fahmi terakhir gimana, Bang? Apa ada info, Bang? Oh, Bang Fahmi itu kemarin sudah bisa jalan ya, cuma pakai tongkat itu. Alhamdulillah. Sudah bisa jalan pakai tongkat ya, mudah-mudahan beliau sehat lah kembali seperti biasa. Karena ini sudah 2 kali ya. Oh, ini yang kedua kali ya? Betul. Jadi kalau gejala stroke ini kalau sudah 2 kali biasanya agak susah pulihnya sih ya. Tapi kita berharap, kita doakan bersama-sama supaya Bang Fahmi ini bisa sehat kembali lah. Amin. Amin. Abang, Mang Ben, semuanya, Kak Merah, semua aku izin pamit dulu ya. Nanti naik lagi ya.
Ya, salam sama Mamski ya. Aku nanti DM ya Kak Ya. ya. Siap, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kak Loli itu dari ininya Bunda Emma Waroka. Halo Bang, Bang Labu Rasa. Ya, ayo Ya. makan burasa kita. Ya, sehat selalu. Aku mau nanya Bang, Ya, laporan balik terhadap Reza Gladys dan Mufid itu pasalnya apa Bang? Boleh tahu Bang? jangan, nggak boleh di-spill Oh sini nggak nanti. boleh, tapi memang tendangan Yang balik intinya oke ya, bahwa fix ya. yang intinya begini ya, bahwa kemarin kita ketemu di rutan itu ada 2 agenda ya. Pertama-tama kita diskusi dasar-dasarnya kita untuk melakukan upaya banding. Kita diskusi, kita satukan pendapat. Kemudian juga nih kita sepakat ya dengan kita untuk melakukan upaya banding itu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum ya, sudah kita sampaikan ke beliau. Dan kemudian agenda kedua itu ada upaya hukum ya, di luar daripada pernyataan banding tadi itu ada 2 upaya hukum. Tapi yang jelas bahwa yang kedua upaya hukum ini salah satunya itu pasti banding. Kemudian yang juga pasti adalah membuat LP ya, melaporkan yaitu tadi saya sampaikan inisial RG dan suaminya itu pasti tuh. Nah, ketiga upaya hukum akan membuat laporan polisi ya terkait dengan para penegak hukum yang diduga menyalahgunakan wewenang. Ya, tapi ini masih belum pasti. Kalau yang masalah JPU itu kan sudah kemarin tuh, sudah dilaporin beberapa hari itu. Ya, mungkin ada penegak hukum lain kali ya yang akan dilaporkan oleh kita. Tapi masih pikir-pikir, enggak pasti tuh. Yang jelas yang pasti banding dengan melaporkan RG ini. Kita sudah diskusi itu. Dan mungkin dalam waktu dekat ya, tapi kan begini, kami dulu konsentrasi benar ya, setelah dinyatakan banding kami akan konsentrasi untuk membuat memori banding namanya. Itu kan tidak sembarangan, jadi kita harus benar-benar diskusi dengan tim. Kalau perlu mungkin kita panggil ahli ya untuk memberikan masukan supaya nantinya banding ini tidaklah sia-sia ya, kita berharapkan gitu. Yang intinya kita harus melakukan, memberikan yang terbaik kepada kita ini. Ya namanya usaha ya, kita ini kan hanya diberi hak untuk berusaha dan berdoa ya. Ya tentu kami yang kerja di sini juga mengharapkan kepada teman-teman semua ya benar-benar mendukung kita ini dengan hati nurani yang tulus. Tentu kita mengharapkan doa ya dari teman-teman. Biarlah kami yang berjuang di sini. Gitu kira-kira itu Ibu. Gimana Bu yang lain pertanyaan? Jadi ini ada pertanyaan dari perjalanan bawah masih ini. panjang ya Bang ya. Panjang kali perjalanannya Ya. ini, masih antara Jakarta dengan Makassar lah. Iya, jadi putusan yang dibacakan kemarin itu bukanlah akhir, tapi itu malah membuka lembaran baru ya Bang. Wih, iya betul sekali Bu. Lagian pula kami hukum kita itu kan menganut asas praduga tidak bersalah. Tidak bersalah. Nah, itu artinya di kita itu belum sampai hari ini belum bisa dinyatakan bersalah sekalipun ada putusan pengadilan ya. Betul. Ini masih dalam proses kasasi ataupun banding ya. Banding dulu baru kasasi Bu. Iya. Pak, Maknya banding nggak banding, Maknya? Halo. Mail kemarin, Mail itu kemarin ya begini, Mail menyatakan bahwa pikir-pikir. Nah sampai hari ini, aduh maaf, sampai hari ini belum ada kepastian. Tapi ini kan ada waktu 1 minggu ya, ini kan belum 1 minggu. Kita nanti apakah beliau mau berubah pikiran atau tidak? Yang jelas begini ya. Kalau kami ini pengacara, memang kan bertindak untuk dan atas nama klien ya.
Artinya ya kita sebatas memberikan pandangan hukum. Ketika misalnya memang sepakat, maka ya tentu kami akan melakukan ya berdasarkan kesepakatan tadi itu. Tapi kalau misalnya klien tidak mau ya tidak boleh kita pasarkan karena itu hak ya. Yang penting yang jelas tugas kami sudah memberikan pandangan hukum ya, seperti itu kira-kira. Iya, iya. Jadi Tapi nggak izin, Bang Andi izin. nggak Ini ada yang nunggu menanyakan. JPU yang banding, Pak. Ini ada yang menanyakan Bang Andi. Aku penasaran ini, nggak nunggu dulu JPU yang banding gitu? Oh begini, kalau persoalan banding, kalau misalnya JPU itu kan begini. Gitu ya? Begini ya, ini saya kasih tahu dulu hukum acaranya. Ini sebenarnya JPU itu punya kewajiban banding kalau di Ya, bawah betul. 24. Itu dia itu pasti banding. Iya. Pasti banding. Kalau dia tidak banding namanya kewajiban dia harus, bukan hak itu. Tapi itu kewajiban dia. Nah, beda kalau kita. Ya, tapi kalau JPU-nya juga mau banding ya bukan. Kalau JPU-nya itu kewajiban ya pasti ya. Ya kalau JPU-nya juga banding karena kita juga harus menyatakan banding ya karena memang ada beberapa fakta-fakta persidangan yang memang tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus ya. Dan bahkan ada beberapa peraturan yang dilabrak oleh putusan itu sehingga itu menjadi fondasi ya kuat untuk melakukan banding ya. Ketika upaya banding ini tidak dilakukan oleh Nikita ya kasihan banget ya. Iya. Artinya memang harus banding ya. Kalau Nikita ini kelihatannya memang harus banding gitu ya. ada telepon masuk. Jadi sambil menunggu teman-teman kayak gini, kalau masih LP itu belum ketahuan siapa JPU-nya sama siapa hakimnya, jadi belum tahu. Tapi kalau banding atau kasasi maka hakimnya beda tapi JPU-nya sama ya. Nah. Terus kesannya ke PMH justru kalau banding ini akan membantu menegaskan gugatan di PMH itu ya teman-teman yang di bawah. Lanjut. Nggak ada yang nanya itu. Mas, itu nggak ada yang nanya, udah paham kok kami, nggak bodoh-bodoh kali kami ini mak, kok kadang kepukul yang di Bang. bawah Kamambel Bang. sayang, yang di bawah Kamambel. Bang, Ya. duit yang barang bukti 3,6 M itu kemana Bang jadinya Bang? Yang mana itu ya? Yang barang bukti, yang dituduh TPPU kan ditarik duit itu kan Bang? Oh 3,6 miliar. Itu dalam putusannya itu dikembalikan kepada si RG itu. Oh dikembalikan. Putusannya begitu, dikembalikan kepada si RG. Padahal kan tidak ada terbukti TPPU-nya kan. Jadi itu bukan dinyatakan sebagai bisnis gitu atau sebagai kesepakatan. Iya, kalau pidana itu pasti putusannya bukan mengatakan bahwa kesepakatan. Kalau itu dinyatakan dalam putusan sebagai kesepakatan itu namanya onslak. Terbukti perbuatannya tapi bukan perbuatan pidana. Gitu ya. Harusnya keputusannya seperti itu ya Bang ya. Iya, seharusnya begitu. Artinya memang ada perbuatan di situ, tapi itu kan hal yang terjadinya itu berpindahnya uang itu karena kesepakatan. Karena memang sih ya, biar saya pikir gini lah, biar orang awam hukum itu juga paham itu. Kalau misalnya melihat videonya, ya kan, tidak ada pemaksaan ya. Hal-hal yang disepakatin. Nah, kalau misalnya memang itu pemerasan atau ada paksaan, ya kan, itu kan ada 2 kali transaksi. Kalau pidana itu, biar misalnya itu mencuri misalnya 1 miliar ataukah 1 juta lah ya, sama hukumannya dengan mencuri 100 triliun itu sama. Namanya mencuri ya, ancaman pidananya jelas pasalnya. Itu sama aja, menipu 1 miliar dengan menipu 1 triliun kan ancamannya sama itu. Ancaman pidananya. Makanya ini gugatannya itu dimasukkan ke PMH ya Bang ya. Betul. Untuk yang masalah kesepakatan dan bisnis itu kan Bang yang endorse.
Betul. Jadi kan itu kan juga dibuktikan ya di pengadilan bahwa memang Nikita ini memang kerjanya endorse ya, itu dapat dibuktikan adanya perjanjian kerjasama dengan Dokter Oki, itu juga nilainya 4 miliar. Itu kan dibuktikan di pengadilan tuh bahwa kalau dikatakan Nikita itu kerjanya memeras, ya enggak. Ini dapat dibuktikan bahwa ada kerjasama antara Dokter Oki dengan Nikita, juga nilainya 4 miliar. Itu dan juga masih ada juga kesepakatan yang lain. Dan itu pun juga kesepakatan itu antara Oki dengan Nikita juga tidak tertulis. Biasa karena itu ini, Pak, pertemanan. Ya. Itu kan uang dikembaliin sama RG 3,4 ya. Ya. Nah, terus HP itu yang 2 itu? Ya katanya sih disita ya, putusannya begitu. Entahlah pertimbangannya apa, disita oleh negara untuk dihancurkan. Jadi Ya. yang dikembaliin mobil aja. Ya kayaknya itu mobil aja yang dikembaliin deh. Yang lainnya itu saya belum tahu persis ya putusannya karena belum ada sama saya. Oke, aku ya sekarang ya, aku mau nanya Bang, ini mewakili netizen. Karena kan laporan PM perbuatan melawan hukum itu kan dibuat oleh Kamail dan Kaniki gitu. Nah, seandainya ini kan masih menunggu 1 minggu, apakah Kamail memutuskan untuk banding atau tidak? Seandainya nih Bang, kalau Kamail memutuskan untuk tidak banding, apakah ada pengaruhnya terhadap gugatan perdata gitu? Karena kan ini satu paket Bang. Apakah nanti ada kemungkinan ini kita bertanya loh Bang, bisa salah gitu kan mewakili netizen. Apakah ada kemungkinan itu bisa melemahkan gugatan PMA gitu? Karena dua-duanya, menurut kami seharusnya dua-duanya naik banding gitu loh Bang. Itu pertanyaan pertama gitu. Yang kedua saya lupa Bang, pertanyaan pertamanya dulu. Oh iya, jadi gini ya, saya jawab ya. Sebenarnya sudah berapa kali aku sampaikan ya bahwa sebenarnya perbuatan pidana itu dengan perbuatan perdata itu ada hal yang berbeda ya, sangat berbeda lah. Kalau orang benar-benar mengkaji, mendalami hukum itu bagaimana sih yang sebenarnya. Nah, berkali-kali saya bilang bahwa kalau pidana itu seseorang berurusan dengan negara lah ya. Artinya orang itu yang dituduh melakukan tindak pidana itu adalah telah melakukan suatu kejahatan yang memang negara lah yang memberikan sanksi ya melalui alat-alat negara itu polisi, jaksa dan hakim. Nah, sementara kalau perbuatan perdata itu adalah ini adanya pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak privat namanya. Jadi ini saya coba-coba deh membuat sederhana ya gini. Kalau sekarang ini, anggaplah misalnya ini dituduh melakukan suatu tindak kejahatan ya, dituduh melakukan tindak kejahatan pidana, itu kan diberikan sanksi oleh negara. Nah kemudian di sini ada hak Mail ya secara hukum perdata ya, yang memang dilanggar oleh RD sehingga Mail melalui kuasanya ini menggugat RD lagi, RG ya kan, menggugat RG dan suaminya itu. Jadi memang agak susah ya untuk dipahami. Nah, agak susah untuk dipahami. Memang harus benar-benar kita serius ya dalam penanganan ini. Ya kalau saya menyampaikannya ini agak bingung ya menyampaikan bagaimana sih. Yang jelas konstruksi hukumnya itu kalau untuk masyarakat awam pasti dia bilang begini, itu kan terbukti pidananya ya. Jangankan orang awam, ada aja yang mengatakan di luar itu kan sudah terbukti pidananya Bang, ya kan. Kalau Mail tidak tidak banding melakukan upaya hukum, karena artinya kan ingkrah dong, yang mungkin begitu maksudnya, ingkrah dong, berarti terbukti dong pidananya. Nah ini kan satu paket ya kan, kira-kira gitu ya. Orang di luar sana konstruksi hukumnya seperti itu, tapi kalau kami bagi penegak hukum tidak seperti itu caranya kami untuk memilahkan perbuatan pidana dengan perdata. Ya, kalau misalnya itu terbukti pidananya, ya kan itu kan perbuatan kejahatan ya yang dilakukan oleh seseorang yang diberi sanksi oleh negara. Tapi selain adanya perbuatan kejahatan itu juga si terpidana ini ya, kalau terbukti pidananya juga punya hak privat yang memang harus dia diperjuangkan gitu loh.
Seperti itu. Memang agak susah untuk menjelaskan ya, karena memang kita mungkin kalau di media ini agak susah kita menjelaskannya ya. Mungkin kalau kita duduk bersama saling komunikasi, saling bertanya, mungkin baru bisa dipahami. Yang jelas saya ingin menjelaskan begini, bahwa perbuatan yang kan ini kan Mail kan yang menggugat ini, dan Mail dan Nikita ini yang menggugat si RG ini berserta dengan suaminya. Artinya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RG dan suaminya ini ya, terkait hak privat yang melekat pada si Mail. Nah, kalau pidananya itu, andai kata ini terbukti pidananya Mail karena dia tidak melakukan upaya hukum, berarti ada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Mail yang diberi sanksi oleh negara, kira-kira begitu. Tapi pertanyaan seriusnya, apakah setelah diberi sanksi oleh negara maka hak seseorang ini, haknya Mail ini hilang secara otomatis, hilang secara perdata? Kan tidak begitu hukumnya. Kira-kira gitu ya. Oke Bang, tapi ya kami tetap berharap ya Bang gitu, kalau dari nalar kami ya itu, karena gini kata Abang kan, kalau kan kita naik banding artinya putusan itu belum inkrah gitu. Iya betul. Artinya masih menggunakan asas praduga tidak bersalah, sehingga dari pihak RD itu tidak bisa menggunakan itu untuk melemahkan kasus PMH tersebut gitu. Itu yang kami harapkan, semoga dalam 1 minggu ini mungkin Kak Mail bisa memutuskan gitu untuk naik banding. Itu sih harapan kami Bang. Makasih. Iya betul, kita sepakat ya. Makanya tadi saya bilang, kalau konstruksi hukum ya, kalau saya gambarkan melalui Komal ini mungkin agak susah dipahami ya. Mungkin kalau kita duduk bersama, saling komunikasi, saling bertanya ya kan, mungkin sedikit bisa dipahami ya. Tapi yang jelas saya ingin menggambarkan bahwa hak seseorang itu, sekalipun juga dia menjalankan pidana ya kan, tidaklah hak itu hapus ya. Kalau misalnya memang ada hak yang memang harus diperjuangkan dalam kasus perdata ini. Nah, kalau terkait masalah ini, kalau terkait masalah Mail tidak banding, ya itu kan haknya Mail sebenarnya. Bisa saja dalam hukum perdata haknya bisa dinyatakan batal, tapi ini kita tetap akan memperjuangkan haknya itu. Nah, terkait masalah putusan ini belum dinyatakan ingkrah, ini kan panjang prosesnya. Perdatanya pun juga ada banding, ada kasasi, ada PK ya kan. Ya ketika misalnya dalam perjalanannya nanti tiba-tiba pidananya itu kita dinyatakan bebas, berarti itu kan menguatkan, misalnya menguatkan proses perdatanya. Itu bagi konstruksi hukum orang di luar sana. Sebenarnya kalau kami ini tidak terpengaruh ke situ, karena begini ya, kalau saya jelaskan secara pasal atau secara hukum bahwa perdata itu kita lakukan gugatan ini karena kita sudah memperhitungkan secara matang ya, mempertimbangkan landasan yuridisnya. Salah satunya di sana, di luar sana kan berkoar-koar bahwa itu bagaimana dengan pasal 1321 itu KUHP perdata itu, ketika di situ ada penipuan dan pemerasan, maka perjanjian itu batal. Nah, kan pertanyaan seriusnya, memangnya dalam putusan pengadilan ini diputuskan ada kekerasan, ada pemerasan? Kan tidak ada pemerasan, tidak ada penipuan. Artinya perbuatan pidana itu beda halnya yang perbuatan yang terjadi di dalam hukum perdata itu. Sehingga apa yang nyata disepakati di dalam hukum perdata itu tidak ada kaitannya dengan dalam hukum pidana. Contoh misalnya, kecuali kalau kita ini terbukti melakukan pemerasan. Nah, di kita kan tidak, siapa bilang kita melakukan pemerasan? Coba baca itu kan dia diponis bersalah di pengadilan negeri itu karena berdasarkan pasal
27B ayat 2, coba baca baik di situ. Saya mau lihat di situ ada nggak pemerasan di situ? Yang ada di situ ancaman. Coba baca Betul. baik. Betul, tidak ada Ancaman satu itu ya, tidak ada satu ancaman membuka kata rahasia. Iya, Nah, betul. ya selanjutin ya. Di situ ancaman, bukan pemerasan. Nah, kalau perdata itu bisa dinyatakan batal, ya kan? Perjanjiannya itu batal ketika terbukti ada pemerasan dan penipuan. Itu dulu ya. Seharusnya saya tidak sampaikan ini ke teman-teman, tapi saya berusaha menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya bagus sekali nih pertanyaan ini. Tapi gini Bang, sebenarnya gini Bang, karena kan ada kosakata pemerasan di dalam pasal tersebut yang dijadikan alat untuk tim sebelah berkoar-koar. Dia terbukti kok melakukan pemerasan. Lihat aja pasal itu, padahal itu kan adalah isi, salah satu isi. Sementara yang dibacakan oleh hakim kemarin adalah melakukan pengancaman untuk membuka rahasia. Itu yang sebenarnya kan Bang? Betul. Nah, ini yang harus kita Ibu ini lebih tahu daripada pihak sebelah ini. Kalau Iya. pihak sebelah itu melakukan pemerasan. Nah, itu selalu bahkan mereka Ini melakukan- orang hukum atau apa ya? Makanya sebenarnya saya juga sedih juga sih melihat dia keluar-keluar nih, kita terbukti melakukan pemerasan. Nah, mereka ini sengaja mengiring opini supaya perdatanya itu dilemahkan. Tapi kita kan tidak bodoh. Nah, kenapa dia sengaja mengirim opini seperti itu? Karena di dalam pasal 1321 itu, apabila kesepakatan itu dibuat berdasarkan dengan penipuan dan pemerasan, maka perjanjian itu batal demi hukum. Kan begitu ya? Ngerti nggak perbedaannya batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Kalau batal demi hukum itu tidak perlu melalui pengadilan. Kalau dapat dibatalkan itu harus melalui pengadilan. Itu bedanya ya. Nah, itu hukum itu begitu. Ya, beda akhiran, awalan, makna dan masuk tujuannya itu beda. Apalagi unsur pasal. Nah, kalau mau lihat pemerasan itu ada di dalam pasal 27B ayat 1. Coba buka sekarang. Di situ baru ada unsur pemerasan. Jadi gini, ini kan pertanyaannya tadi Ibu ini memang bagus ini. Sangat bagus sekali. Kalau pertanyaannya, saya pahami bahwa ini dianggap pidana dengan perdata, ini perbuatannya sama ya. Konstruksi hukumnya begitu. Tapi kan hukum itu tidak begitu ya. Jadi di pihak sebelah sana itu berkoar-koar, ya kan, membuat narasi seakan-akan kita ini melakukan pemerasan. Tujuannya sebenarnya supaya bagaimana gugatan perdata ini dianggap batal, kan kira-kira gitu ya. Makanya kan mereka itu berpikirnya, nih kita itu tidak perlu, saya tidak pusing dengan dijatuhi hukuman berapa, yang penting dinyatakan bersalah, kan gitu. Tapi kan lucu, sampai hari ini pun juga itu nih kita belum bisa dinyatakan bersalah. Ya tunggu dulu lah sampai ada putusan kekuatan hukum yang mengikat atau ikrah. Iya. Gitu ya. Betul. Gitu. Jadi kalau seseorang itu banding itu masih berlaku asas praduga tidak bersalahnya ya teman-teman. Dengan kata lain bahwa putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu belum ikrah, bukan ikrahnya, karena masih ada banding seperti itu teman-teman. Betul itu. Ya, jadi semoga bisa sedikit dipahami ya penjelasan saya. Saya coba bikin sederhana lagi bahwa perbuatan pidana itu dengan perbuatan perdata itu hal yang sangat berbeda karena diatur dengan hukum acara, hukum formil dan material yang berbeda ya. Jadi kalau tadi itu
yang membuat batal perjanjian itu haruslah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh penggugat itu harus ada unsur yang sama. Misalnya dia melakukan pemerasan atau penipuan. Nah, itu baru sama di dalam unsur perdata. Nah, sementara perdata itu hanya dikatakan di situ adalah ketika perjanjian itu dibuat berdasarkan dengan penipuan dan pemerasan, maka perjanjian itu batal demi hukum, ya kan gitu. Artinya kalau batal demi hukum ya tidak usah melalui pengadilan lah, itu kan sudah dinyatakan batal. Nah, kemudian kalau misalnya seperti itu juga, ya untuk sempurnanya pembatalan itu, maka yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan pembatalan di pengadilan, bukan membuat laporan polisi. Itu coba baca itu. Coba deh dibuka itu pasal 1321 tuh, apa bunyinya? Coba baca baik-baik. Apakah ketika misalnya di dalam perjanjian itu ada penipuan atau pemerasan, maka yang merasa dirugikan itu membuat laporan polisi? Coba baca baik-baik deh. Itu hanya dianjurkan untuk mengajukan pembatalan di pengadilan. Ya itulah membuktikan bahwa pidana dengan perdata itu formil dan materialnya berbeda, sehingga tidak bisa dikait-kaitkan sebenarnya, terkecuali kalau secara nyata memang itu berhubungan. Contoh, jadi kan begini, di dalam suatu peristiwa hukum itu pasti ada perdata ya. Misalnya si A, bisa anggap begini, yang umum ya, misalnya si A pinjam uang sama si B, tapi si B itu niatnya memang mau menipu. Ya, kemudian dilaporkan polisi, ya kan? Dilaporkan polisi, terbukti dia benar melakukan penipuan. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah ketika orang ini terbukti melakukan penipuan kepada saya, apakah saya kehilangan hak untuk menggugat dia secara perdata? Kan tidak. Nah, ini kan berkembang sekarang banyak memberikan edukasi yang salah. Waduh, jangan lapor polisi deh. Kalau kamu ditipu sama dia nanti hilang uang kamu, kan kira-kira gitu ya. Padahal tidak, yang dilaporkan itu adalah kejahatannya, tapi hak keperdataan saya tidak hilang untuk menuntut dia, menggugat dia secara perdata, kan gitu. Hukum itu begitu. Jadi jangan keliru mendapatkan advis hukum dari orang. Ya biasa sekali lah saya dengar itu ya. Oh, saya ditipu bang 50 miliar, tapi kalau saya lapor polisi hilang dong uang saya. Ini pendapat keliru, padahal yang diberi sanksi itu kejahatannya dia, bukan persoalan uang kita yang ada sama dia. Nah, kalau uang kita yang ada sama si penipu itu, kita tetap memiliki hak keperdataan untuk meminta. Kalau dia tidak mau ngasih, ya kita gugat, kan begitu. Nah, sama dengan ini kasusnya Mail. Ini ada kejahatannya Mail, ya itu kan kejahatannya diberi sanksi oleh negara, tapi haknya yang melekat padanya diatur dalam hukum perdata. Itu ada tata cara, ada hukum formil, ada hukum material di situ yang mengatur. Ya persoalan menang kalah itu ya tergantung hakimnya nanti ini menilai, ya kan. Kalau dia objektif, ya tentu kan putusannya berkeadilan. Tapi kalau dia tidak objektif atau subjektif, berarti putusannya itu tidak mungkin berkeadilan. Sama dengan putusan pidananya di kita ini. Saya mau berani mengatakan bahwa putusan hakim itu sangatlah subjektif, karena ada beberapa peraturan yang ditabrak, ya, yang dilanggar itu. Nah, itu seperti itu, ibu-ibu. Ya memang selama ini kan Bang, masyarakat itu kan buta hukum. Jadi saat mereka menjadi korban sebuah penipuan dalam sebuah bisnis ataupun perjanjian, mereka pikir hanya dengan melakukan laporan pidana dan menghukum badan itu sudah cukup. Padahal kalau untuk tetap mendapatkan haknya itu digugat dengan secara perdata, iya kan Bang? Betul. Nanti kan tinggal menunggu hasil putusannya, apakah yang tergugat ini mau dengan cara menyicil. Sebenarnya ini bisa berjalan sekali dua gitu kan Bang? Betul. Karena aku juga pernah melaporkan hal yang seperti itu Bang. Jadi pidananya aku jalankan, perdatanya juga aku jalankan. Orangnya dapat hukuman badan,
yang menipu. Betul. Ini yang menipu aku ini ya Bang ya. Iya. Jadi urusan bisnis. Nah, untuk perdatanya, untuk uang bisnis ini kugugat lagi. Jadi aku tetap mendapatkan hakku. Mau dia nyicil itu Ganti tergantung rugi ya. keputusan Ganti daripada rugi. hakim nanti kan Bang. Betul. Nah, ini kan pemikiran cerdas ya bagi saya, Bu ya. Itu Iya, pemikiran cerdas. jadi seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, Apung, itu kalau hukum pidana itu adalah pelanggaran. Nah, di situ pihak yang terlibat pasti itu negara kan, negara untuk menuntut nih pelanggaran Ya. apa, hukumnya seperti apa. Tapi kalau perdata itu lebih dia mengatur kepada hubungan antar individu. Nah, nanti Betul. vonisnya paling ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan sebagainya. Bukan hukuman, tapi hanya seperti kayak ganti rugi kayak gitu. Gimana Bang menurut Abang? Iya betul. Itu betul. Tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau pidana itu ya kan ada yang apa namanya ini yang terduga